Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar. Disusun oleh Ma'rifatul Aisyah NIM 1986206028 dari kelas PGSD 2019 C, kampus STKIP PGRI Sidoarjo. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah pengembangan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Anggralita Sandra Dewi SPD MPD. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 4, tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran pada hari ini. Setelah mengamati gambar, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, serta pengaruhnya bagi wilayah setempat dengan benar. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam, dan pengaruhnya di wilayah setempat dengan menggunakan peta pikiran. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani. Mari kita lihat dan diskusikan gambar berikut ini. Di gambar itu ada 3 gambar. Apa ya yang sedang mereka lakukan? Yang pertama, anak sedang menjenguk teman yang sakit. Dan yang kedua, memelihara dan mengamati alam di lingkungan sekitar. Yang ketiga, membantu teman membereskan tas. Bagaimana pendapat kalian menanggapi hal seperti itu? Perlakuan mereka sangat baik dan patut ditiru. Sebagai anak bangsa yang harus belajar berbuat kebaikan sejak dini sehingga menjadi terbiasa jika sudah dewasa nanti. Jadi kita harus terbiasa dengan perbuatan baik. Hal baik apa yang bisa kamu contoh? Yang pertama, menjenguk teman yang sakit agar cepat sembuh dan tak sedih atau kesepian. Kemudian, memelihara dan mengamati lingkungan agar menambah keaslian dan pengetahuan kita. Yang ketiga, membantu teman yang kesusahan agar senang kembali. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki?
adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Ayo mengamati. Di situ ada gambar Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh, Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa dan Talo, Makassar, kemudian Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit, Raja Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya, Palembang, serta Prasasti Ciaratun, peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Sekarang kita bahas satu persatu. Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah Sultan Aceh yang ke-12. Beliau memerintah tahun 1606 sampai 1637. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mengalami puncak kemakmuran dan kejayaan. Aceh memperluas wilayahnya ke selatan dan memperoleh kemajuan ekonomi melalui perdagangan di pesisir Sumatera Barat sampai Indrapura. Aceh meneruskan perlawanan terhadap Portugis dan Johor untuk merebut Selat Malaka. Selanjutnya, Pati Gajah Mada. Gajah Mada adalah Pati Mangkubumi, Kerajaan Majapahit. Namanya mulai dikenal setelah beliau berhasil memadamkan pemberontakan Kuti. Gajah Mada muncul sebagai seorang pemuka kerajaan. Sejak masa pemerintahan Jayanegara, karirnya dimulai dengan menjadi anggota pasukan pengawal raja. Mula-mula beliau menjadi bekal Bhanyangkari. Karirnya terus menanjak pada masa kerajaan Majapahit, dilanda beberapa pemberontakan seperti pemberontakan Longgolawe, Lembusura, Nambi, dan Kuti. Pada tahun 1328, Raja Jayanegara wafat. Beliau digantikan oleh Tribhuwana Tunggadewi. Sadeng melakukan pemberontakan Sadeng dapat ditumpas oleh pasukan Gajah Mada. Atas jasanya Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati Majapahit pada tahun 1334. Pada upacara pengangkatannya, beliau bersumpah untuk menaklukkan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah ini disebut juga dengan Sumpah Palapa. Selanjutnya ada Raja Hayam Wuruk. Hayam Wuruk adalah raja terbesar Majapahit. Beliau bergelar Sri Raja Sanagara. Beliau adalah putra Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan Kertawardhana. Di bawah pemerintahan beliau, Majapahit mengalami puncak kebesaran dan zaman keemasan. Pada masa itu, Mahapati Gajah Mada berhasil mempersatukan seluruh Nusantara. Daerah kekuasaan Majapahit kurang lebih meliputi wilayah Indonesia saat ini. Perdagangan dengan luar negeri, terutama Cina, mencapai kemajuan, begitu pula bidang kesusastraan, seni pahat, seni bangun, kehakiman, dan agama. Sultan Hasanuddin. Hasanuddin lahir di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari 1631 dan meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Juni 1670 pada umur 39 tahun. Hasanuddin adalah Raja Goa yang ke-16. Pahlawan nasional ini di Indonesia yang
terlahir dengan nama I Malombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Buntu Mengebe. Setelah memeluk agama Islam, ia mendapat tambahan gelar Sultan Hasanuddin Tumanengari Bala Pangkana. Hanya saja lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin saja. Dia diangkat menjadi Sultan ke-6 Kerajaan Goa dalam usia 24 tahun, yaitu tahun 1655. Raja Balaputra Dewa. Balaputra Dewa adalah Raja Sriwijaya yang memerintah sekitar abad ke-9 atau ke-10 Masehi. Beliau berasal dari keluarga Sailendra yang berkuasa di Pulau Jawa mulai sekitar tahun 750. Ayah Balaputra Dewa bernama Samaraggrawira dan ibunya bernama Tara. Balaputra Dewa kemudian bergelar Sri Wirawirimatana. Penjelasan tentang para raja-raja tersebut. Perjuangan apa yang telah dilakukan para raja-raja tersebut ya, dan nilai perjuangan seperti apa yang mereka wariskan. Mari kita pelajari. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputra Dewa? Raja Balaputra Dewa membangun armada laut yang kuat. Pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. Raja Balaputra Dewa dengan bantuan Raja Dewa Baladewa di Pali telah mendirikan vihara di Nalanda. Bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda, perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya yaitu berani, tegas dalam memimpin. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda? Sultan Iskandar Muda memperluas wilayah Aceh sampai ke Semenanjung Malaysia. Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. Sikap yang bisa kita contoh dari Sultan Iskandar Muda adalah gigih, pemberani, dan rela berkorban. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin? Sultan Hasanuddin sangat gagah berani dalam melawan VOC. Beliau berani mengorbankan seluruh kesenangan serta kemewahan untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Beliau membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dengan tetesan darah. Sikap yang bisa kita contoh dari Sultan Hasanuddin yaitu sikap yang gigih, pemberani, dan rela berkorban. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Pati Gajah Mada dan Hayam Wuruk? Pati Gajah Mada dan Hayam Wuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Gajah Mada dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, baik tatkala masih menjadi prajurit, pati hingga panglima perang. Tatkala kerajaan Majapahit diserang oleh Rakuti, Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanegara beserta keluarganya. Penjelasan dari Bu Ais ya, semoga bermanfaat. Kalian bisa mempelajarinya melalui buku-buku yang lain. Sekian video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.